Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Mobil, NIM 1906411000019 dari kelas 6A Program Studi Pendidikan IPA Universitas Trunajaya Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi dengan judul Implementasi Teori Pembelajaran Konstruktivisme dalam IPA. Pendahuluan. Sains adalah apa yang membentuk dunia dan itu akan dapat diketahui dengan mendapatkan pendidikan nyata. Dalam studi sains mencakup studi sistematis tentang struktur dan perilaku dunia fisik dan alam melalui pengamatan dan eksperimen. Dan teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis. Kemudian, sains merupakan cabang ilmu yang fokus kajiannya adalah alam dan proses-proses yang ada di dalamnya. Sains sebagai suatu sistem untuk memahami alam semesta melalui pengamatan dan eksperimen yang terkontrol. Selain itu, IPA juga merupakan ilmu yang berkaitan dengan cara mencari tahu tentang fenomena alam secara sistematis. Sehingga IPA bukan sekadar penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip, akan tetapi juga merupakan proses penemuan. Teori konstruktivisme menegaskan bahwa pengetahuan hanya bisa ada di dalam pikiran manusia, dan teori itu tidak harus sesuai dengan dunia nyata. Siswa akan terus berusaha untuk mendapatkan model mental pribadi mereka sendiri tentang dunia nyata dari persepsi mereka tentang dunia itu. Seperti mereka mengalami setiap pengalaman baru, siswa akan terus memperbarui model mental mereka sendiri untuk mencerminkan informasi baru, dan oleh karena itu akan membangun interpretasi mereka sendiri tentang realitas. Kata konstruktivisme itu sendiri adalah proses belajar aktif untuk mencapai pengetahuan yang menempatkan peserta didik sebagai pemain kunci dari proses pembelajaran. Dengan kata lain, konstruktivisme mendefinisikan belajar secara proses aktif untuk membangun pengetahuan oleh peserta didik ketika mereka mencoba untuk memahami pengalaman mereka. Pelajar membentuk, menguraikan, dan melatih struktur mental sampai seorang merasa puas. Selain itu, pengajaran konstruktivisme didasarkan pada keyakinan bahwa pembelajaran terjadi ketika peserta didik secara aktif terlibat dalam proses makna dan konstruksi pengetahuan daripada menerima informasi secara pasif. Peserta didik adalah pembuat makna dan pengetahuan. Pengajaran konstruktivisme membangun pemikiran kritis dan menciptakan pembelajaran yang termotivasi dan mandiri. Menurut Christie 2005, berpendapat bahwa konstruktivisme adalah teori belajar yang menetapkan belajar sebagai proses aktif untuk mencapai pengetahuan. Pengetahuan dibangun dan dibentuk oleh pengalaman. Konstruktivisme mengarahkan seseorang untuk mencapai pengetahuan melalui pengalamannya sendiri. Selain itu, menekankan pada pemecahan masalah dan pemahaman, dan instruktur perlu menggunakan tugas-tugas orientik. Pengalaman, penilaian, juga isi mata pelajaran yang disajikan secara holistik, tidak dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Pembahasan. Menurut Brooks dan Brooks, 1993 mengemukakan bahwa ada beberapa ciri atau istilah yang berhubungan dengan teori pembelajaran konstruktivisme, seperti berpusat pada siswa, otentik, berbasis masalah atau proyek, kooperatif, kolaboratif, berbasis inquiry, dan sebagainya. Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa teori pembelajaran konstruktivisme berdiri gagasan pembelajaran aktif yang mengintegrasikan strategi kooperatif dan kolaboratif di mana siswa dituntut untuk lebih aktif untuk memecahkan masalah mereka secara kolektif dalam kerja kelompok. Secara umum, ada 3 jenis teori belajar yang dikenal luas, yaitu yang pertama behavioris, yang kedua kognitif, dan yang ketiga itu humanistik.
Masing-masing teori ini memiliki perspektif yang berbeda tentang bagaimana pembelajaran terjadi pada manusia. Teori belajar behavioris memusatkan perhatiannya pada bagaimana faktor-faktor eksternal mempengaruhi proses belajar. Teori belajar kognitif menggambarkan fungsi mental belajar manusia, dan teori belajar humanistik menjelaskan peran motivasi dalam perkembangan individu. Konstruktivisme dianggap sebagai bagian dari teori belajar kognitif yang berkaitan erat dengan konsep belajar lain, seperti penemuan dan pembelajaran bermakna. Penggunaan pendekatan konstruktivisme dalam kegiatan pembelajaran bertujuan memandang belajar sebagai proses membangun pengetahuan dan keterampilan siswa. Untuk membangun pengetahuan dan keterampilan siswa, mereka sendiri, siswa perlu berinteraksi dengan berbagai jenis bahan pembelajaran yang relevan dengan tujuan instruksional. Menurut Donald R. Cruikshank 2009-2006 menyatakan beberapa kegiatan pembelajaran yang dianggap perlu dalam menerapkan pendekatan konstruktivisme seperti merumuskan pertanyaan secara kolaboratif, menjelaskan fenomena, mengatasi masalah yang kompleks, dan menyelesaikan masalah. Salah satu faktor yang penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan pendekatan konstruktivisme adalah dukungan dan bantuan siswa dalam bentuk metode berikut. Yang pertama, petunjuk, penjelasan, demonstrasi, pembinaan, dan penambahan sumber belajar. Tujuan penerapan pendekatan konstruktivisme dalam kegiatan pembelajaran adalah membekali siswa dengan kemampuan khusus dalam mencari, memahami, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan. Menurut Marlowe dan Page 2005 menyatakan bahwa setidaknya ada 4 poin mengenai teori belajar konstruktivisme. Yang pertama itu konstruktivisme mengacu pada proses konstruksi pengetahuan oleh peserta didik. Belajar digambarkan sebagai tindakan aktif, dan poin kedua berkaitan dengan proses berpikir menganalisis bahwa belajar bukan semata-mata akumulasi memori tetapi merupakan proses pengaktifkan berpikir kritis dan menganalisis. Poin selanjutnya adalah signifikansi proses pembelajaran yang dianggap membangun pemahaman dan menerapkan pengetahuan, bukan hanya pengulangan saja. Dan poin terakhir adalah bahwa teori konstruktivisme dirancang untuk membangun proses belajar aktif, bukan pasif. Konstruktivisme melihat belajar sebagai proses dinamis dan sosial di mana peserta didik secara aktif membangun makna dari pengalaman mereka sehubungan dengan pemahaman mereka sebelumnya dan pengaturan sosial. Pandangan konstruktivisme belajar berpendapat bahwa siswa tidak datang ke kelas lain dengan kepala kosong, tetapi tidak dengan banyak ide yang berbentuk dengan kuat tentang bagaimana alam bekerja. Dalam pandangan konstruktivisme, murid seharusnya tidak lagi menjadi penerima pasif dari pengetahuan yang diberikan oleh guru, dan guru seharusnya tidak menjadi pemasok pengetahuan dan manajer kelas. Dari perspektif ini, belajar adalah proses memperoleh pengetahuan baru yang aktif dan kompleks. Ini adalah hasil dari interaksi aktif dan proses kognitif. Kunci. Ini juga merupakan interaksi aktif antara guru dan peserta didik, dan peserta didik mencoba memahami apa yang diajarkan dengan mencoba menyesuaikan dengan pengalaman mereka sendiri. Teori belajar konstruktivisme itu merupakan teori yang memberikan kebebasan kepada manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhan dengan bantuan orang lain, sehingga teori ini memberikan keaktifan bagi manusia untuk belajar menemukan kompetensinya sendiri, pengetahuan atau teknologi, dan hal-hal yang lain yang diperlukan untuk mengembangkan dirinya. Teori belajar konstruktivisme berpendapat bahwa orang menghasilkan pengetahuan dan membentuk makna berdasarkan pengalaman mereka. Dalam konstruktivisme, pembelajaran
direpresentasikan sebagai proses konstruktif di mana siswa membangun ilustrasi internal pengetahuan, interpretasi pengalaman pribadi. Pengajaran konstruktivisme didasarkan pada pembelajaran yang terjadi melalui keterlibatan aktif siswa dalam konstruksi makna dan pengetahuan. Pengajaran sains dan perspektif konstruktivisme bertujuan untuk memberikan pengetahuan sains kepada siswa, sedemikian rupa sehingga mereka tidak hanya memahami konsep dan prinsip sains, tetapi juga pentingnya pembelajaran sains. Konstruktivisme sebagai pendekatan pembelajaran yang menekankan siswa membangun pengetahuan dari pengalaman yang diperoleh, sehingga pendekatan ini memungkinkan pembelajaran sains yang efektif. Menurut konstruktivisme, belajar dipandang sebagai proses aktif. Siswa harus mencari pengetahuan dan informasi yang bermakna untuk diterapkan dalam situasi kontekstual. Siswa bukanlah objek pembelajaran yang pasif. Mereka harus mampu mengkonstruksi pengetahuan dengan menghubungkan isi instruksional dengan konsep-konsep yang dipelajari sebelumnya. Belajar adalah proses aktif menemukan, memahami, dan menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah kontekstual. Metode pembelajaran. Metode belajar mengajar konvensional yang digunakan di sekolah-sekolah, khususnya di kelas IPA, mendorong siswa untuk menghafal pengetahuan yang umumnya berupa hukum-hukum, rumus-rumus, atau teori-teori yang memaksa mereka untuk mereproduksi seperti itu di dalam ujian. Pendekatan konstruktivisme dalam pengajaran di semua tingkat sekolah diperlukan karena praktek pedagogis konvensional pengajaran lebih menekankan pembelajaran jawaban daripada eksplorasi pertanyaan. Memori dengan mengorbankan pemikiran kritis, potongan-potongan informasi daripada memahami konteksnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan atau library research. Studi kepustakaan itu atau literatur dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang menyangkut metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Menurut Z 2003, setidaknya ada 4 ciri utama yang perlu diperhatikan pengarang. Antara lain yang pertama, bahwa penulis atau peneliti berharap berlangsung dengan teks atau data numerik, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data perpustakaan siap pakai. Artinya, penelitian tidak bertujuan langsung ke lapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Yang ketiga, bahwa ada perpustakaan pada umumnya merupakan sumber sekunder, dalam arti peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data asli dari data pertama di lapangan. Yang keempat, yang terakhir, kondisi data perpustakaan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Metode pengajaran berdasarkan pandangan konstruktivisme sangat berguna untuk membantu siswa sedang belajar. Berikut ini adalah praktek-praktik yang diturunkan dari psikologi kognitif yang dapat membantu siswa memahami, mengingat, dan menerapkan informasi, konsep, dan keterampilan penting. Mereka digunakan membuat pelajaran menjadi relevan, mengaktifkan pengetahuan awal siswa, membantu menguraikan dan mengatur informasi, mendorong pertanyaan konsep penting dari perspektif ini, yaitu menurut Salvin 1994. Yang pertama, penyelenggara tingkat lanjut. Pernyataan umum yang diberikan sebelumnya, instruksi yang menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang ada untuk membantu siswa memproses informasi baru dengan mengaktifkan latar belakang pengetahuan, menyarankan relevansi, dan mendorong akomodasi. Yang kedua, analogi, menunjukkan kesamaan antara hal-hal yang sebaiknya tidak seperti untuk membantu siswa mempelajari informasi baru dengan menghubungkannya dengan konsep yang sudah mereka miliki. Yang ketiga, elaborasi, proses berpikir tentang materi baru dengan cara membantu menghubungkannya dengan pengetahuan yang ada. Kesimpulannya adalah
Konstruktivisme adalah proses belajar aktif untuk mencapai pengetahuan. Pengajaran konstruktivisme didasarkan pada keyakinan bahwa pembelajaran terjadi sebagai peserta didik secara aktif, terlibat dalam proses makna dan konstruksi pengetahuan daripada pasif menerima informasi. Peserta didik adalah pembuat makna dan pengetahuan. Konstruktivisme dengan mewujudkan 4 prinsip belajar yang ideal adalah belajar ditentukan oleh apa yang sudah kita ketahui. Pentingnya mengelaborasi ide atau informasi baru. Belajar dirancang untuk menemukan sesuatu yang baru seperti ide daripada mengumpulkan fakta secara mekanis. Dan terjadi pembelajaran yang bermakna dengan memikirkan kembali ide-ide lama dan sampai pada kesimpulan baru tentang ide-ide baru yang bertentangan dengan ide-ide lama kita. Baik, hanya itu saja yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.